Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama hadir kembali. Adapun topik bahasan kita kali ini adalah yang berikut ini. Itu adalah topik yang dibahas di channel Rasid Hendy dan merupakan bagian yang ada di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini. Caranya bagaimana? Silahkan sahabat semua menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan juga nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Kami berharap sahabat semua menikmati tayangan video dari kami. Untuk itu, mari kita saksikan tayangannya, tapi setelah yang satu ini. Halo sahabat, kita lanjutkan kembali topik mengenai internal audit atau audit internal sistem manajemen ISO ini. Melanjutkan pembahasan di edisi-edisi yang sebelumnya, kita akan lanjutkan kembali apa kelanjutan dari topik tayangan berikut ini. Kita lanjutkan materinya sahabat ya. Jadi berikutnya adalah ketika melakukan audit sahabat, maka pastikan sahabat untuk memastikan terkait dengan dokumentasi, kemudian peralatan, kemudian material atau komponen, kemudian pastikan juga terkait dengan orang, lalu terkait dengan proses. Jadi 5 hal ini harus dipastikan ketika sahabat melakukan audit ke lokasi auditing. Jadi berkaitan dengan dokumen, peralatan, kemudian material atau komponen, orang, dan proses. Yang pertama adalah terkait dengan dokumen. Jadi yang pertama pastikan adalah dokumen yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Jadi misalkan entah itu prosedur, entah itu bukti kerja, entah itu acuan kerja, entah itu panduan dari luar atau eksternal, pastikan dokumen ini yang dibutuhkan tersedia. Lalu yang berikutnya adalah berisi informasi yang dibutuhkan. Jadi misalkan auditing menjelaskan bahwa dokumentasi, laporan, kegiatan, atau proses itu sudah ada petunjuknya, maka pastikan informasi di dalam dokumen yang ditunjukkan oleh auditor tersebut sesuai dengan yang ada atau yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah dokumen memiliki identifikasi atau tidak. Jadi jangan sampai ada dokumentasi yang sifatnya tidak bertuan. Jadi pastikan dokumen yang digunakan oleh auditor itu memiliki identifikasi. Identifikasi yang umum biasanya ada judul dokumen, kemudian ada penomoran dokumen, kemudian ada identifikasi mengenai revisi atau tanggal riwayat perubahannya. Itu harusnya ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian berikutnya adalah memastikan dokumen dikendalikan penggunaannya. Entah itu nanti berbentuk diberikan stempel, atau kalau berbentuk subcopy ada pengaturannya. Itu nanti dipastikan apakah dokumen yang digunakan oleh auditi itu terkendali. Lalu berikutnya apakah termasuk dokumen eksternal. Karena dokumen eksternal yang menjadi acuan kerja, maka otomatis harus dikendalikan oleh organisasi. Jadi pastikan dokumen eksternal yang ada di lokasi audit tersebut harus dikendalikan juga. Ini yang harus diperhatikan pada saat sahabat melakukan audit terkait dengan dokumen. Berikutnya adalah terkait dengan peralatan. Jadi pastikan apakah peralatannya sudah memadai. Jadi di lokasi audit itu pastikan bahwa alat yang digunakan itu sudah memadai, sehingga memastikan bahwa hasil kerja, kemudian output dan produktivitasnya itu sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah apakah peralatan tersebut dirawat atau tidak. Bukti perawatannya biasanya dibuatkan ada jadwal perawatan, kemudian setelah jadwal perawatan ada laporan perawatan, kemudian ada laporan-laporan lainnya. Lalu berikutnya adalah dilakukan identifikasi. Jadi setiap alat yang digunakan itu ada identifikasinya. Entah diberikan nomor, diberikan
label dan lain sebagainya, itu berarti dinamakan diidentifikasi. Lalu digunakan dengan benar. Cara penggunaan dari alat tersebut, pastikan di lokasi auditi itu sudah digunakan dengan benar dan sesuai dengan keharusannya. Lalu yang terakhir adalah dikalibrasi atau disertifikasi. Biasanya ini untuk yang sifatnya alat ukur maupun alat berat. Terkait dengan alat ukur, untuk memastikan alat itu masih sesuai, kemudian masih layak digunakan untuk mengukur, maka harus dilakukan yang namanya kalibrasi. Biasanya ada periode yang harus dilakukan terkait dengan kalibrasi ini untuk alat ukur. Berikutnya adalah terkait dengan alat berat. Alat berat harus disertifikasi. Karena biasanya terkait dengan alat berat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus mendapatkan sertifikasi dari instansi yang terkait. Ini adalah yang terkait dengan peralatan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan material atau komponen. Pastikan di lokasi auditi itu tipe atau grade-nya sesuai standar atau spek. Jadi bisa dipastikan di barangnya, bisa juga dipastikan di surat jalannya, ataupun dokumentasi lainnya yang memang bisa menjadi bukti apakah tipe atau grade dari material ini sudah sesuai standar atau tidak. Lalu yang kedua adalah memiliki sertifikasi. Jadi ada barang-barang yang memang kadangkala harus ada dokumen penunjangnya. Bisa sertifikasi terkait dengan komposisinya, bisa terkait dengan hasil ujinya, dan lain sebagainya. Itu harus ada memiliki sertifikasi. Kemudian harus diidentifikasi. Identifikasi kalau sudah masuk ke lokasi area milik auditi, otomatis biasanya diberikan label atau bisa juga mungkin tanda-tanda lainnya. Yang penting itu sudah dilakukan identifikasi, termasuk terkait dengan kualitasnya. Apakah termasuk produk oke atau produk yang tidak oke, atau material yang NG yang tidak dipergunakan. Kemudian berikutnya adalah mampu telusur. Jadi harus dapat dilihat atau ditelusuri kira-kira material yang disimpan, yang ada di lokasi itu dari supplier mana, kemudian tanggal penerimaan tanggal berapa, itu harus bisa ditelusuri. Lalu yang berikutnya adalah memiliki status yang jelas. Jadi statusnya harus jelas, apakah material tersebut oke atau material tersebut tidak oke, atau transisi, misalkan sedang di hold atau sedang proses pemantauan misalkan. Kemudian pastikan juga apakah termasuk B3, karena kalau termasuk B3 otomatis ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Misalkan ada MSDS atau Material Safety Data Sheet yang dipasang di barang, di kemasan barangnya. Kemudian tata cara penyimpanannya pun ada aturan yang harus perlu diperhatikan. Ini adalah terkait dengan mengaudit material atau komponen. Kemudian berikutnya adalah mengaudit orang. Jadi pastikan ketika sahabat melakukan audit terkait di satu auditi, satu departemen bagian atau divisi, pastikan orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah kompeten. Artinya orang tersebut sudah memiliki kompetensi sehingga hasilnya itu bisa dipastikan sudah sesuai. Kemudian mungkin dari aspek lain pun, misalkan dari sisi keamanan, itu bisa dijaga atau dicapai. Kemudian berikutnya, apakah orang tersebut dilatih? Jadi misalkan untuk menjalankan satu kegiatan ada perlu pelatihan tertentu, maka dipastikan orang yang menjalankan kegiatan tersebut atau proses tersebut sudah diberikan pelatihan. Ini bisa dilihat dari sertifikasi pelatihan, sertifikat pelatihannya, bukti keikutsertaan di pelatihan, itu bisa menjadi bukti terkait dengan pelatihan orang. Lalu yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab yang jelas. Jadi pastikan operator, staf, atau siapapun di lokasi auditi itu sudah jelas tanggung jawabnya. Jadi sahabat bisa memastikan ini entah melalui job description, atau sahabat bisa menanyakan langsung ke staf yang ingin ditanyakan ketika pada saat melakukan audit. Silakan tanyakan terkait dengan tanggung jawab ini. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan sikap dalam bekerja. Apakah mendukung atau termotivasi atau tidak? Karena seringkali kita sebagai auditor atau pihak luar itu akan bisa melihat
apakah staf atau orang yang bekerja di satu divisi, bagian atau departemen itu semangat ketika melakukan pekerjaannya atau tidak. Nah, ini semua yang harus diperhatikan pada saat sahabat melakukan audit terkait dengan orangnya atau karyawannya. Kemudian ketika melakukan audit terkait dengan proses, apakah di lokasi auditi sudah memiliki acuan kerja? Jadi acuan yang menjadi acuan bekerja apakah sudah ada? Entah itu tertempel atau ditempatkan di satu tempat yang menjadi acuan dari operator, staf yang bekerja. Lalu yang berikutnya, apakah proses tersebut dimonitor atau disupervisi? Bukti dari dimonitor atau disupervisi ini, misalkan pada saat di laporan itu seringkali mungkin terlihat ada dibuat oleh, kemudian diperiksa oleh, maka itu termasuk apakah proses tersebut dimonitor atau disupervisi atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah apakah proses itu memiliki parameter atau karakteristik prosesnya dikendalikan atau tidak. Karena seringkali beberapa proses menetapkan parameter atau karakteristik yang perlu dikendalikan. Misalkan dari sisi suhunya harus dijaga di temperatur berapa, kemudian berapa lama prosesnya. Itu adalah beberapa contoh dari parameter atau karakteristik proses yang perlu dikendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan proses menunjang atau tidak. Misalkan untuk menjalankan atau memproduksi satu produk, maka dipastikan tidak boleh ada genangan air atau misalkan genting yang bocor. Maka ini apakah lingkungan di sini sudah menunjang atau tidak terkait dengan hasil produk atau jasanya itu supaya sudah sesuai dengan spek yang ditetapkan. Kemudian apakah aman? Jadi pastikan ketika melihat ke lokasi auditi, lokasinya memang aman untuk melakukan kegiatan bekerja. Ini yang ditanyakan atau dipastikan ketika sahabat melakukan audit terkait dengan prosesnya. Kemudian untuk metode audit, sahabat secara umum itu biasanya yang namanya kegiatan itu mulai dari kegiatan desain atau perancangan. Setelah itu dilakukan pembelian atau purchasing. Kemudian setelah barang datang dilakukan perakitan, dan terakhir adalah dilakukan pengujian. Maka kalau sahabat melakukan kegiatan audit seperti ini, seperti yang tanda panah yang berwarna merah, maka sahabat sudah melakukan kegiatan audit yang sifatnya forward tracing atau mentrace secara maju. Jadi mentrace ke arah ke depan. Tapi ada kalanya mungkin sahabat melakukan audit itu mulai dari yang belakang dahulu, misalkan dari tes dulu, baru melakukan audit ke assembling atau perakitan, baru ke pembelian, baru ke desain. Maka bila sahabat melakukan yang seperti ini, itu dinamakan dengan backward tracing. Jadi ini adalah dua metode audit, bisa forward tracing maupun bisa backward tracing. Oke, kita lanjutkan tayangannya setelah yang berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kita lanjutkan dengan pembuatan laporan audit. Jadi bila mana sahabat sudah melakukan kegiatan audit dan sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah sahabat harus membuat laporan audit. Apa saja yang harus dituliskan di laporan audit ini? Jadi di sini adalah catat semua temuan audit, baik yang conformity atau sesuai, non-conformity atau tidak sesuai, maupun improvement opportunity atau peluang peningkatan. Berikut dengan objektif evidence-nya, dapat menggunakan checklist. Jadi sahabat, apa objektif evidence yang dilihat pada saat melakukan audit? Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa objektif evidence ini bisa berbentuk laporan yang dilihat, kemudian tanggal berapa, nomor dokumen nomor berapa, kemudian entah SIP berapa, kemudian judul dokumennya apa. Itu adalah sebagai objektif evidence-nya. Kemudian berikutnya adalah tentukan klasifikasi setiap non-conformity atau ketidaksesuaian yang muncul. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya bahwa non-conformity ini ada yang major,
ada yang minor, dan ada juga yang sifatnya opportunity for improvement atau rekomendasi atau observasi. Lalu yang berikutnya adalah konfirmasikan setiap temuan terutama non-conformity kepada auditi, lalu mintakan sign-nya. Jadi setiap ketidaksesuaian yang muncul yang ditemukan oleh Anda sahabat ketika melakukan audit, pastikan disampaikan ke auditi. Lalu pernyataan bukti bahwa auditi sudah setuju dengan temuannya adalah mintakan sign-nya atau tanda tangannya, sehingga dipastikan auditi sudah memahami jenis temuannya, kemudian sudah sesuai dan sepakat dengan temuan yang ditampilkan oleh auditor. Lalu berikutnya adalah mencatat semua ketidaksesuaian pada Corrective Action Request atau CAR atau permintaan tindakan perbaikan. Jadi semuanya dicatat di sana. Lalu semuanya ini nanti dikumpulkan di dalam satu tabel untuk melihat distribusi di dalam organisasi. Nah, lalu bagaimana cara membuat laporan auditnya? Jadi di sini ada metode yang dipergunakan ketika membuat atau menuliskan ketidaksesuaian. Jadi yang pertama adalah harus jelas. Jadi apa ketidaksesuaiannya itu harus jelas. Kemudian dituliskan secara singkat. Yang ketiga adalah didukung bukti objektif. Nah, apabila persyaratannya seperti ini, maka cara metode penulisan ketidaksesuaiannya bisa kita tuangkan dengan kaidah PLOR atau PLOR. Jadi P di sini adalah problemnya, apa masalahnya. Kemudian L-nya adalah location atau lokasi terjadinya permasalahan tersebut. Kemudian O-nya adalah objective evidence atau bukti objektif dari yang ditemukan pada saat melakukan kegiatan audit. Dan R-nya adalah reference-nya atau acuan yang membahas acuan mana yang menjadi atau dilanggar oleh auditi. Sebagai contoh adalah seperti yang berikut ini. Misalkan di sini adalah evaluasi supplier belum konsisten dilakukan, maka ini adalah sebagai problemnya. Kemudian misal pada departemen purchasing, ini dikatakan adalah location. Kemudian supplier bahan baku PT ABC, form evaluasinya masih belum diisi, maka ini dikatakan sebagai objective evidence-nya tidak sesuai yang diminta oleh instruksi kerja evaluasi supplier. Ini adalah reference-nya atau acuannya. Jadi penulisan ketidaksesuaian adalah dengan metode PLOR. Kemudian setelah penyampaian atau penulisan ketidaksesuaian, dilakukan yang namanya closing meeting atau pertemuan penutupan. Jadi yang disampaikan di closing meeting ini adalah yang pertama, memperkenalkan ulang tim audit. Jadi bisa jadi mungkin ada peserta yang pada saat opening meeting itu tidak hadir, maka itu disampaikan atau diperkenalkan kembali tim auditnya. Lalu yang kedua adalah mereview scope dan tujuan auditnya. Jadi ruang lingkup dan tujuan auditnya apakah tercapai, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan hasil keseluruhan audit. Misalkan auditnya berjalan dengan lancar, didukung oleh auditi yang support terkait dengan kegiatan audit. Lalu yang berikutnya menyampaikan terkait dengan improvement dan praktek-praktek yang sudah baik atau strong point di lokasi auditi. Jadi hal-hal yang baik atau strong point yang sudah dijalankan oleh auditi disampaikan pada saat closing meeting. Lalu yang berikutnya adalah penjelasan masalah yang ditemukan atau non-conformance-nya dengan akibat yang dapat ditimbulkannya. Jadi bila mana masalah ini didiamkan, maka akibat apa yang dapat muncul atau timbul. Lalu yang berikutnya adalah menjelaskan bahwa kegiatan audit ini dilakukan secara sampling, sehingga problem yang ditemukan dapat terjadi pada area yang lain, sehingga tindakan koreksi harapannya tidak hanya dilakukan terhadap hasil temuan saja, tetapi juga terhadap sistem di mana non-conformance tersebut diketemukan. Jadi pastikan nanti tindakan perbaikan dari audit itu menyeluruh, karena audit ini hanya dilakukan secara sampling. Lalu berikutnya adalah menyampaikan rekomendasi untuk improvement di masa yang akan datang bila ada.
Jadi saran-saran untuk perbaikan di Audity apa saja silakan disampaikan pada saat closing meeting. Kemudian rencana follow up atau verifikasi terkait dengan temuan auditnya akan dilakukan kapan, itu disampaikan pada saat closing meeting. Lalu yang sifatnya yang sisi positif, yang strong point yang tadi saya sampaikan, itu contoh-contohnya bisa seperti ini. Misalkan di audit 20 perintah kerja dan semuanya diimplementasikan. Nah, ini bisa disampaikan oleh auditor ke auditi pada saat closing meeting. Contoh lain adalah misalkan semua karyawan sudah mengikuti training tahun ini. Jadi ini adalah hal yang positif. Silahkan, ini contoh-contoh lainnya yang bisa sahabat-sahabat sampaikan pada saat melakukan closing meeting di lokasi auditi. Kemudian ekspos juga praktek terbaik bagi perusahaan. Kira-kira apa sih yang praktek yang sudah baik yang dilakukan di satu perusahaan atau di organisasi atau di auditi. Misalkan departemen lain dapat mempelajari dan beradaptasi, misalkan mempelajari hal yang positif yang sudah dijalankan di satu perusahaan atau departemen, itu bisa menjadi benchmark untuk di departemen lainnya. Ini hal-hal yang contoh-contoh yang bisa disampaikan pada saat menunjukkan sisi positif dari auditi atau strong point dari auditi. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian sahabat. Kita ketemu lagi di edisi kami yang berikutnya. Oke, demikian tayangan video kali ini. Kami berharap sahabat mendapatkan pencerahan dan manfaat dari tayangan video kami ini. Dan itu adalah salah satu topik yang diangkat di channel Rashid Handy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Handy. Caranya bagaimana? Silakan sahabat menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat mendapatkan update terbaru dari channel Rashid Handy ini. Silakan kirimkan komentar sahabat semua terkait dengan tayangan video kami ini. Dan silakan juga kalau ada sahabat, ada topik yang ingin diangkat di channel kami, silakan tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya kami bisa mengangkat topik tersebut. Dan tetap terus menonton tayangan-tayangan video dari channel Rashid Handy ini. Tetap terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.